Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 238 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 11 Desember 2020 dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 mengatakan, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Disi huida ibana, tinggang doau tujolo nitotna. Songon naung mate, gabe diapehon ibana matangan nasiamut tuau, huhut ma didok, unakko mabiar, ayaudo parjolo jala parpudi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, penjara adalah situasi baru dan tempat baru bagi saudara-saudara kita yang memasukinya. Meskipun secara manusiawi berat untuk memasuki dan menjalani hidup di dalamnya, tetapi Allah tetap hadir dan menyertai umatnya di sana. Babel adalah penjara bagi umatnya Israel untuk menggembleng, menyadarkan umatnya akan segala dosa dan kejahatannya, sembari mempersiapkan umatnya memasuki situasi, tempat, dan hidup yang baru yang nantinya akan mereka jalani, sekaligus juga ujian iman bagi mereka yang berlaku benar dan setia kepada Tuhan. Penjara Patmos tidak membuat segalanya menjadi berakhir bagi Yohanes. Justru kesempatan mengenal Kristus lebih dekat lagi. Allah memakai pengalaman-pengalaman dalam penjara Pulau Patmos bagi Yohanes untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yohanes dan Tuhan Yesus, ibu mereka adalah bersaudara. Mereka adalah sepupu. Yohanes adalah murid yang pertama sejak dari awal ikut dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pada perjamuan Tuhan, dia meletakkan kepala di bahu Tuhan, dan saat penyaliban Tuhan, dia melihat darah dan air mengalir keluar dari tubuh Tuhan. Ke dalam pemeliharaannya lah
Tuhan menyerahkan Maria ibunya. Dan sejak saat itu, Yohanes membawa Maria ke rumahnya, dan Maria tinggal di rumah Yohanes. Selama kebersamaan mereka, Tuhan kita dan Yohanes, mereka sama seperti guru dan murid yang dikasihi. Karena semuanya itu, kita boleh berpikir ketika Yohanes melihat Tuhan di Pulau Patmos yang sepi dan berbatu itu, kebahagiaan dan sukacita akan melimpahi jiwanya. Akan tetapi, yang terjadi justru kebalikannya. Yohanes sangat ketakutan. Tuhan berkata, "Jangan takut." Yohanes tersungkur di bawah kaki Tuhan, sama seperti orang mati, gemetar, menggigil, dan dalam ketakutan yang besar, karena Yohanes sedang melihat keilahian Yesus yang tidak terselubung, yang tidak ditutupi. Pada saat Yesus berada dalam daging, kealahannya, kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya masih ditutupi, diselubungi oleh tubuh kemanusiaannya. Hanya sekali waktu kemuliaan Tuhan bersinar seperti pada saat di Gunung Transfigurasi. Di luar kesempatan itu, Tuhan kita sangat sederhana dalam bentuk seorang hamba. Dia melayani, dia mengosongkan dirinya dan membuat dirinya tanpa reputasi. Tetapi di Pulau Patmos ini, Yohanes melihat seorang yang lanjut usia. Wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Dia melihat hakim dari seluruh bumi, yang matanya bagaikan nyala api. Dia melihat keilahian yang terbuka, yang tidak terselubung. Maka Yohanes pun takut. Mengapa? Karena Yohanes seorang manusia yang di dalam kelemahan, di dalam keberdosaan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Bagaimanakah mata seorang manusia yang fana dan berdosa dapat memandang cahaya kemuliaan Tuhan? Penghormatan yang dilakukan Yohanes di hadapan Allah, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Aku sama seperti orang yang mati di hadapannya. Kemudian muncullah yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut." Yesus yang penuh kelembutan dan penuh kasih sayang itu, dengan suaranya sebagaimana Mazmur mengatakan, "Dia menyegarkan jiwaku." Jangan takut. Dia menggambarkan dirinya sendiri. Akulah yang awal dan yang akhir. Tidak seorang pun dapat memiliki gambaran itu kecuali Allah sendiri. Itu adalah kata-kata yang menjelaskan sifat keilahian Tuhan. Hanya Allah lah yang menjadi permulaan, dan hanya Allah lah yang menjadi akhir
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, yang utama dari segala sesuatu. Jangan takut, Dia menyegarkan jiwa kita. Ia meletakkan tangannya di atas kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang awal dan Engkau yang akhir telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa dan keselamatan penebusan di dalam Yesus Kristus kepada kami. Jagailah kami senantiasa dengan tangan kanan-Mu yang kuat, supaya kami tidak takut untuk hidup setia dan melakukan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 238 ayat 1. Hai mari ikutlah aku, begitu sabda Yesus, dan sangkal juga dirimu. Taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatan. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.